Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hari ini akan membahas tentang istilah yang akan selalu digunakan di dalam evaluasi hasil belajar, yaitu tentang pengukuran, kemudian penilaian, tes, dan evaluasi. Nah, di dunia pendidikan sering sekali menggunakan istilah-istilah ini. Namun istilah-istilah ini sering digunakan, sering terbalik penggunaannya, padahal masing-masing memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing. Nah, dari pengukuran, penilaian, tes, dan evaluasi ini pasti akan selalu digunakan di dalam dunia pendidikan. Oke, tanpa berlama-lama kita akan membahas satu persatu dari masing-masing istilah dulu. Di sini sudah terpampang sebuah diagram, tapi sebelum itu kita akan membahas masing-masing dari pengertiannya. Nah, sering kita dengar ini tentang asesmen ya. Asesmen. Nah, apa sih asesmen itu? Kalau asesmen di dalam kurikulum 2006 dulu itu ya. Nah, itu sering disebut sebagai penilaian. Nah, penilaian ini adalah proses pengumpulan informasi tentang peserta didik, baik melalui berbagai sumber bukti gitu ya, dari berkenaan dengan apa saja yang mereka ketahui dan apa saja yang mereka lakukan. Jadi intinya asesmen atau penilaian ini melihat bagaimana seorang siswa itu memahami tentang sesuatu atau melihat kondisi siswanya. Contoh, penilaian itu sangat luas, makanya ini pada lingkaran yang paling luar. Penilaian itu sangat luas. Contohnya ada penilaian yang terstruktur dan ada yang insidental. Nah, apa bedanya yang terstruktur dan insidental? Nah, yang terstruktur ini segala macam pengumpulan bukti tentang kondisi siswa yang telah direncanakan. Contohnya yaitu UTS dan UAS. Nah, ini adalah yang terstruktur. Yang insidental itu apa maksudnya? Umpamanya di dalam sebuah kelas saya menunjuk saudara untuk menjelaskan pengertian apa itu penilaian. Nah, itu insidental. Jadi tiba-tiba ya, untuk mengecek pemahaman. Kemudian bahkan untuk mengecek kesiapan siswa atau menanya tentang pengetahuan awalnya itu juga termasuk dalam asesmen atau penilaian. Jadi luas sekali ya. Jadi cuman tanya apakah kalian kemarin sudah belajar, itu sudah termasuk asesmen atau penilaian. Nah, tujuan asesmen atau penilaian yang sangat luas ini adalah untuk mengambil tindak lanjut apa yang harus dilakukan terhadap siswa tersebut berdasarkan kondisi yang didapatkan informasinya. Oke, saya rasa cukup jelas. Jadi penilaian itu sangat luas, mencakup semua hal, intinya untuk mengetahui kondisi siswa. Nah, selanjutnya yaitu pengukuran. Nah, pengukuran sendiri itu apa sih? Pengukuran itu adalah membandingkan sesuatu dengan alat ukurnya, atau dalam pengertian lain itu adalah proses untuk mendapatkan informasi kuantitatif atau data kuantitatif mengenai tinggi rendahnya pencapaian seseorang dalam suatu pembelajaran tertentu. Nah, pengukuran ini ada syaratnya. Pengukuran pasti dia memiliki alat ukur dan apa yang tidak diukur. Objek berarti ya. Ya. Contoh, saudara mau mengukur panjang dari meja. Tentunya saudara harus memiliki alat ukurnya, yaitu meteran atau penggaris. Kemudian bendanya itu sendiri untuk mendapatkan hasil kuantitatifnya. Begitu. Nah, pengukuran sendiri itu ada dua kalau di dalam pendidikan. Melalui tes
dan non-tes. Nah, apa itu tes akan kita bahas. Nah, pengukuran seperti itu ya. Jadi mendapatkan data kuantitatif dengan membandingkan alat ukur dan objeknya untuk mendapatkan data itu tadi gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian tes. Tes adalah alat, prosedur atau rangkaian kegiatan yang digunakan untuk memperoleh contoh tingkah laku seseorang yang memberikan gambaran tentang kemampuan dalam suatu bidang ajaran tertentu. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi, yang namanya tes itu pasti ada alat tesnya. Nah, ada alat tesnya ya. Entah itu non-tes, entah itu tes sendiri, pasti ada alat ukurnya. Nah, tes sendiri ini harus mencari kondisi siswa atau contoh perilaku yang menunjukkan representatif dari kemampuan siswa tersebut. Jadi pada tes ini berarti siswa itu melakukan sesuatu untuk melihat apakah dia mampu atau tidak. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, apa sih evaluasi? Evaluasi adalah proses penafsiran ya, proses penafsiran dari data yang diperoleh berdasarkan penilaian, pengukuran, dan tes, dan diambil sebuah keputusan apakah itu baik buruk, kemudian apakah itu lulus atau tidak, dan lain sebagainya. Sehingga evaluasi ini menjadi penentu akhir seperti itu. Nah, namun ini dapat terlihat dari diagram ini menunjukkan bahwa penilaian itu lebih luas daripada pengukuran. Kenapa? Karena penilaian itu tidak harus ada alat ukurnya. Boleh ada alat ukur, boleh tidak. Seperti yang saya katakan tadi, insidental, nggak ada alat ukurnya. Tapi hanya untuk mengetahui kondisi siswa, informasi siswa. Penilaian bisa seperti itu, atau terstruktur melalui UTS, UAS itu juga bisa masuk penilaian. Jadi sangat luas ya. Nah, sedangkan pengukuran ini terdiri dari dua tadi, ada tes non tes yaitu dengan menggunakan alat ukur gitu. Tapi tidak semua pengukuran termasuk tes karena di dalamnya ada non tes. Sehingga pengukuran lebih luas daripada tes. Kemudian di sini ada tes. Dia yang paling kecil ya lingkupnya. Kemudian di sini ada evaluasi. Nah, evaluasi memperoleh irisan dari penilaian, pengukuran, dan tes. Tidak semua asesmen yang di dalamnya ada pengukuran dan tes merupakan evaluasi. Nah, sehingga ini hanya irisan ini saja. Sebagian kecil dari penilaian itu masuk evaluasi. Tidak semuanya, sehingga lingkarannya tidak seperti ini. Kalau seperti ini berarti penilaian, semua penilaian masuk evaluasi. Tidak seperti itu. Nah, di sini hanya sebagian kecil penilaian masuk evaluasi. Yang mana? Yang terstruktur. Karena untuk mendapatkan sebuah keputusan atau menentukan sebuah keputusan itu harus terstruktur berdasarkan kompetensi yang diharapkan pada pembelajaran tersebut. Nah, mungkin hanya itu. Saya harap saudara nanti paham. Nanti silakan cari contohnya. Apa sih contoh pengukuran itu apa saja gitu ya, untuk lebih mendalamkan. Kemudian contoh penilaian apa saja, contoh tes dan contoh evaluasi. Kemudian cari bedanya seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.